Oke. Kebiasaan yang paling sering nih dok untuk menggerus pendengaran kita sejak usia muda atau usia kita kecil tuh apa aja yang tanpa kita sadari? Kebanyakan ya penggunaan pola hidup ya dok ya, gaya pola hidup. Seperti itu kebanyakan ya. Kadang dari anak-anak juga sudah terbiasa ya menonton ya, entah menonton YouTube, menonton apa gitu, tapi suaranya saja sudah keras gitu ya. Apalagi kalau misalnya tidak rajin menggunakan alat pelindung telinga ya. Kadang ada beberapa yang sudah diberikan alat pelindung telinga pun ternyata memang tidak maksimal untuk melindungi pendengarannya, apalagi yang tidak dipakai. Dan sebenarnya ada beberapa golongan obat tertentu ya yang memang berpengaruh pada fungsi pendengaran gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa, dimanapun berada, senang sekali bertemu lagi bersama saya Dea Rizka Amalia. Hari ini di dalam program Health Journal Tour edisi podcast. Tentunya kali ini edisi spesial di bulan Ramadan karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional, yaitu tanggal 3 Maret 2026. Hari ini edisi spesial sekali, kita akan membahas mengenai kesehatan pendengaran, kesehatan telinga, yang itu temanya tentang pendengaran itu sebagai investasi masa depan. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani bersama dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dr. Andre Dwi Anandia, spesialis THTKL, sudah berada di sebelah saya. Mohon dokter untuk menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah mungkin. Halo semuanya, halo Sobat Sifa, saya Dr. Andre Dwi Anandia, spesialis THTKL dari KSM THTBKL Rumah Sakit Siti Fatimah. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin di sini Sobat Sifa yang khususnya di Kota Palembang sudah tidak asing lagi ya sama Dokter Andre, khususnya mungkin pasien-pasien Dokter Andre ya sudah sering sekali melihat Dokter Andre ini, yaitu dokter spesialis THTKL di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum kita masuk nih dok ke dalam podcastnya, mungkin kita tanya-tanya dulu nih, Dokter Andre ini spesialis THTKL itu di Poli RSUD Siti Fatimah. Itu jadwalnya hari apa aja dok? Supaya mungkin Sobat Sifa bisa tahu. Ya, kalau misalnya pelayanan THTKL di Siti Fatimah ini di hari kerja ya tentunya, dari Senin sampai Sabtu ada terus ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri, mungkin saya untuk saat ini hari Senin, Selasa, dan Kamis saya praktek. Oke, Senin, Selasa, dan Kamis Sobat Sifa. Jadi diingat kalau untuk jadwalnya bisa dilihat di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting nih dok ya, tentang kesehatan pendengaran, khususnya kita mengemasnya menjadi investasi masa depan. Pendengaran itu adalah investasi masa depan. Jadi Sobat Sifa, seperti yang kita ketahui kalau indera pendengaran ini indera yang sangat penting, namun di Indonesia itu cukup awam untuk dibicarakan karena tidak semua masyarakat itu peduli gitu terhadap pendengarannya, padahal pendengaran itu merupakan salah satu indera yang setiap hari, setiap detik kita gunakan. Jadi selama kita bisa mendengar, kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal tanpa disadari pendengaran itu kita miliki setiap hari ini adalah hasil dari kebiasaan kita sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sejak kita dalam kandungan, malah setelah kita lahir itu langsung mendengar gitu kan. Nah, kerusakan dari pendengaran ini seringkali perlahan, mungkin tanpa nyeri, jadi tanpa tanda, jadi mungkin akan mengganggu kualitas hidup ketika sudah mungkin parah seperti itu dok ya. Jadi benar-benar harus kita ketahui edukasi dan informasi mengenai kesehatan pendengaran ini. Hari ini kita sudah menghadirkan dokter spesialis THTKL untuk membahas tentang investasi jangka panjang untuk kesehatan pendengaran. Baik Dokter Andre, apa kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap dok ya memberikan edukasi kepada Sobat Sifa? Insya Allah. Insya Allah. Baik dokter, kita lanjut aja dok ya dengan pertanyaan awal nih dok. Ini mengapa nih dok pendengaran itu disebut sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas hidup kita sesuai dengan tema ini? Kenapa dok? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau disebut investasi ini kurang tepat ya, karena fungsi pendengaran itu sejatinya ada pada diri kita mulai dari sejak kita lahir ya. Bukan kita mau melakukan suatu operasi atau apa untuk mendapatkan fungsi tersebut. Tapi fungsi ini sangat penting sepanjang usia kita ya, sepanjang umur kita ya. Karena dari fungsi pendengaran ini kita dapat memproses atau
nerima informasi yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Termasuk bagaimana cara kita berbahasa, berbicara, kemudian berkomunikasi tentunya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, mungkin dokter tadi sudah bilang investasi juga agak keliru sebenarnya dok ya, karena memang fungsinya itu sejatinya memang kita membutuhkan itu dari kita kecil, malah dari dalam kandungan sudah ada dok ya. Ada, gitu. Iya, makanya dari dalam kandungan mungkin sekarang udah didengerin musik gitu dok ya. Pada beberapa kasus kan untuk ibu-ibu hamil kadang sudah didengarkan musik klasik atau didengarkan suara orang ngaji gitu ya. Diajak ngobrol gitu dok ya. Pada masa kandungan pun sebenarnya bayi itu sudah mendengar gitu. Iya, jadi memang berfungsi dengan baik seharusnya dok ya. Apabila kita jaga sampai tua, insya Allah berfungsi dengan baik seperti itu. Nah dok, kita kan tahu kalau pendengaran ini dari kita kecil, tadi dokter sudah bilang dari kita di dalam kandungan. Nah kebiasaan kita dok sehari-hari apakah mempengaruhi dari pendengaran kita? Ya tentu semua kebiasaan kita bisa berpengaruh juga kepada pendengaran. Misalnya kebiasaan kalau untuk zaman sekarang nih apa-apa pakai headset kali ya, pakai headset, pakai earphone. Kalau misalnya menggunakan dengan berlebihan ya, bukan saya tidak memperbolehkan ya untuk menggunakan benda tersebut gitu. Tapi kalau kita menggunakannya secara berlebihan tentu akan berpengaruh pada kesehatan pendengaran kita sendiri. Oke. Kebiasaan yang paling sering nih dok untuk menggerus pendengaran kita sejak usia muda atau usia kita kecil tuh apa aja yang tanpa kita sadari? Kebanyakan ya penggunaan pola hidup ya dok ya, gaya hidup. Seperti itu kebanyakan ya. Kadang dari anak-anak juga sudah terbiasa ya menonton ya, entah menonton YouTube, menonton apa gitu, tapi suaranya saja sudah keras gitu ya. Ditambah lagi mungkin mereka main game pakai headset gitu ya. Dan biasanya kan kita juga tidak tahu ya seberapa lama mereka pakai gitu, karena kalau pada usia muda kadang kita tidak bisa ngerem ya. Kalau misalnya lagi asik terus aja pakai, kadang musik yang kita senengin terus dipakai untuk mengantar tidur sampai besoknya baru lepas tuh headset. Nah itu yang bisa membuat pendengaran kita menjadi tergerus ya fungsinya ya. Akhirnya makin lama pendengaran kita makin buruk gitu ya, makin rusak gitu. Berarti yang utama itu mungkin gaya hidup ya dok ya, dari kecil itulah peran orang tua mungkin dok ya untuk mungkin boleh mendengarkan musik pakai headset, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya dok ya. Tentu, benar. Oke, baik dok. Nah, apakah dok pendengaran ini kerusakan dari pendengaran itu bersifat menumpuk misalnya dari kecil sampai ke besar atau memang terjadi satu waktu kayak gitu dok? Tergantung dari paparan suara yang masuk ke dalam telinga ya. Misalnya paparan suaranya keras kayak suara ledakan, ya tentu setelah satu waktu pada saat mendengar itu langsung kita bisa mengalami kerusakan pendengaran ya. Tapi kalau misalnya yang bersifat progresif, umumnya mungkin kayak karena pola hidup balik lagi, misalnya tiap hari kita tidak mengerem ya diri kita untuk menggunakan device seperti headset dan earphone, dan dilakukan sepanjang waktu gitu ya, sampai akhirnya ada satu titik loh kok kita diajak ngobrol kok nggak nyambung gitu ya, karena kita sendiri sudah nggak mendengar gitu. Seperti itu. Atau misalnya pada kalangan pekerja yang memang terekspos dengan suara keras, misalnya pekerja di pabrik, dia tidak menggunakan alat pelindung pendengaran gitu ya, sehingga pada saat dia mendekati usia pensiun atau pada saat dia pensiun dia mengalami gangguan pendengaran kayak gitu ya. Oke, dia juga pernah membaca juga dok, ini menarik juga. Ada beberapa profesi itu memang dia lebih ini ya dok ya untuk pendengarannya, misalnya kayak nelayan, dia pernah lihat itu dok ya. Kemudian orang-orang dikerja di pabrik, kemudian pakai alat berat gitu dok ya. Jadi memang berdampak yang sangat cukup signifikan ya untuk pendengaran itu sendiri. Ya betul, tentu. Apalagi kalau misalnya tidak rajin menggunakan alat pelindung telinga ya. Kadang ada beberapa yang sudah diberikan alat pelindung telinga pun ternyata memang
tidak maksimal untuk Iya. melindungi pendengarannya, apalagi yang tidak dipakai. Gitu. Iya. Dan ditambah lagi kalau misalnya bekerja di lingkungan yang terpapar bising, ada baiknya ya baik dari perusahaan atau diri sendiri untuk memeriksakan diri untuk apakah ada gangguan, terutama di fungsi pendengarannya. Iya, gitu harus ya. aware ya dok ya. Ya, itu Ya, harus aware. Mungkin sobat Siva di sini ada yang menonton mungkin dari pekerjaan profesi tersebut, oke, yang mungkin sangat berdampak sekali untuk pendengarannya, itu segeralah untuk cek telinganya, rajin cek telinganya, kemudian aware juga kata dokter tadi untuk menggunakan alat-alat yang memang sesuai SOP-nya seperti itu dok ya. Nah ada nggak dok ciri-ciri khusus atau tanda-tanda nih dari gangguan pendengaran, misalnya apa berdenging gitu-gitu, gimana dok? Ya, jadi gangguan pendengaran yang dialami oleh seseorang itu bisa bervariasi ya. Iya. Bisa memang dia mengalami telinganya terasa penuh, kemudian oke. ada juga yang berdenging, berdengung kayak gitu. Itu sebenarnya merupakan alarm Iya. ada gangguan fungsi nggak di pendengaran kita ya. Tentu harus kita pastikan gitu ya, dengan memeriksakan pendengarannya, bisa dengan melakukan audiometri Iya. atau misalnya melihat fungsi telinga tengahnya dengan timpanometri gitu Iya, ya. mungkin ada juga yang sakit mungkin dok ya di bagian telinga gitu dok Tapi ya. Jangan salah ya, Iya. banyak juga yang dia sebenarnya tidak mengeluhkan ya Iya. adanya gangguan itu, tapi pada saat diperiksa pendengaran, loh kok ada penurunan fungsi gitu Iya, ya. dok ya. Tuh, jadi sebenarnya awareness ini tetap harus dibangun sekalipun kita tidak mengalami adanya keluhan atau gejala Iya, gitu dok ya. ya. Oke, baik dok. Ini tadi kita udah bahas juga sedikit cek kesehatan telinganya dok. Bagaimana dok? Kapan sebaiknya kita itu memeriksakan kesehatan telinga kita secara dini itu kapan? Kalau memang kita bekerja di lingkungan yang memang terpapar dengan suara keras, ada baiknya kita pemeriksaan kesehatan pendengaran kita ya minimal 1 kali dalam 1 tahun gitu ya. 1 kali ya dok ya. Meski tidak ada keluhan itu dok. Ya meski tidak ada keluhan gitu ya. Ya. Lebih baik lagi kalau misalnya kita memang rajin untuk menggunakan alat pelindung pendengaran yang memang dipersiapkan untuk di lingkungan kerja kita Menunjang tersebut gitu ya. Iya. Yang tersebut. Kemudian kalau misalnya untuk anak-anak sekolah ya sebenarnya nggak rutin ya kita melakukan pemeriksaan pendengaran ya. Cuma ya ada baiknya orang tua atau misalnya individunya sendiri yang memiliki kesadaran atau awareness sampai kapan kita tidak boleh untuk terlalu berlebihan menggunakan device yang dapat mempengaruhi kesehatan pendengaran kita. Iya, itu juga pentingnya peran orang sekitar dok ya. Kadang kita juga kadang nggak sadar dok kalau misalnya kita mungkin kurang mendengar, tapi orang di sekitar kita justru sadar dok, ini kok kenapa gitu dok ya. Ngomongnya mesti keras terus bener. gitu ya. Jadi memang peran orang di sekitar itu juga sangat penting dok ya untuk mengingatkan kita. Nah kemudian ini dok, pertanyaan ini mungkin sangat umum dok ya. Kalau penyakit-penyakit di badan kita ini dok, kayak penyakit jantung, hipertensi, diabetes, itu kita tahu nih dok. Nah kalau untuk penyakit-penyakit di telinga, di pendengaran itu dok, apakah hanya tuli atau gimana dok bahasanya penyakit-penyakit dalam pendengaran itu? Jadi ketulian itu memang sebenarnya bisa merupakan efek dari penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita sendiri ya. Misalnya ketulian yang berhubungan dengan komorbiditas atau penyakit penyerta yang dimiliki oleh seseorang ya. Iya. Contohnya misalnya pada saat seseorang memiliki kencing manis yang tidak terkontrol, itu akan menyebabkan neuropati pada atau gangguan syaraf pada ujung-ujung saraf perifer termasuk saraf pendengaran. Jadi orang yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol juga bisa berpotensi mengalami gangguan pendengaran atau ketulian gitu ya. Tapi kalau misalnya memang yang berhubungan dengan telinga sendiri, mulai dari adanya kotoran telinga pun sebenarnya juga sudah bisa menyebabkan gangguan pendengaran, sampai misalnya pada kasus-kasus yang
berat, adanya peradangan pada telinga tengah yang biasa kita sebut conge atau curek gitu ya, atau pada lansia yang mengalami presbikusis atau gangguan pendengaran yang berhubungan dengan usia gitu ya, itu bisa menyebabkan ketulian dan gangguan komunikasi. Oke, nah ini menarik juga nih dok. Apa nih dok dampak jangka panjang dari kelainan pendengaran ini, terutama dok ya untuk komunikasi dan umumnya orang-orang yang fungsi pendengarannya turun itu dok, mengganggu kesehatan mentalnya juga nggak dok? Kayak mengasingkan diri seperti itu dok, mungkin juga jarang untuk komunikasi dengan orang-orang, itu gimana dok? Ya tentu saja, jadi fungsi pendengaran ini sangat berkaitan dengan kualitas hidup seseorang gitu ya. Jadi kalau seseorang memiliki fungsi pendengaran yang terganggu sehingga komunikasinya terganggu, tentu ia akan canggung kali ya untuk ngobrol dengan sesamanya gitu ya. Bahkan ada yang sampai dia jadi tidak pede lagi, menarik diri, depresi kayak gitu ya. Bahkan dia juga bisa mengalami gangguan fungsi tidur, ada juga yang sampai mengalami gangguan jantung gitu ya, karena fungsi pendengaran ini sumbernya awalnya gitu ya. Sangat mempengaruhi dok ya, untuk bisa. Komunikasi aja mempengaruhi, apalagi kesehatan mental. Apalagi kalau misalnya gangguan pendengaran ini kita dapatkan pada usia-usia muda ya, usia remaja gitu ya. Sedangkan di masa tersebut mereka masih mencari identitas diri gitu. Apabila mereka tidak bisa berkomunikasi dengan peer groupnya ya, dengan teman-teman sekitarnya, tentu mereka akan ini ya menarik diri, terus mungkin bisa dirundung ya atau dibully oleh teman-temannya ya, dikatain ya dengan ejekan-ejekan tertentu gitu ya. Jadi memang sangat penting sekali Sobat Siva untuk menjaga kesehatan pendengaran kita, terutama mungkin kita yang memiliki saudara-saudara, mungkin dok ya kita udah tahu dari dia lahir seperti itu, harus benar-benar aware terhadap lingkungan kita, terutama orang-orang yang mungkin sudah kekurangan fungsi pendengaran. Ya, jadi tidak hanya berhubungan dengan seseorang yang memang memiliki gangguan fungsi pendengaran, tapi lingkungan sekitarnya pun juga harus support ya pada mereka yang mengalami gangguan tersebut ya, keluarganya, teman-temannya harus yang memang bisa menerima gitu ya. Apalagi mungkin yang dari kecil udah kita tahu nih dia ini udah kurang gitu fungsi pendengarannya dok ya. Betul. Oke, ini sangat menarik sekali karena isu kesehatan mental kan sekarang lagi naik juga dok ya. Dan bukan hanya berarti tentang maksudnya pribadinya gitu ya, memang psikologisnya memang berarti pendengaran juga termasuk ke dalam situ. Jadi benar penting sekali Sobat Siva untuk menjaga kesehatan pendengaran kita. Nah ini menarik juga dok, kita bahas tentang aset pendengaran kita. Untuk menjaga aset tersebut itu kan kita bisa deteksi dini dok, untuk kesehatan telinga kita. Nah di Siti Fatimah ini sendiri kan ada Poli THT nih dok. Nah di dalam Poli THT itu ada nggak dok pelayanan atau fasilitas yang menunjang untuk deteksi dini ini? Mungkin masyarakat Sumatera Selatan supaya tahu. Ya ada, jadi kita memiliki fasilitas untuk pemeriksaan pendengaran usia dini, ya mulai dari OAE, BERA maupun ASSR itu yang bisa kita gunakan untuk memeriksakan apakah terdapat gangguan pendengaran yang dialami oleh anak-anak yang mungkin ada riwayat ya yang berpotensi memiliki gangguan pendengaran, misalnya infeksi pada saat kehamilan atau pada saat kelahiran gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya di Poli THT kita. Siti Fatimah ya. Baik Sobat Siva, ini sangat penting sekali mungkin masyarakat Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui, RSUD Siti Fatimah sekarang sudah tipe A juga dok ya. Jadi masyarakat Sumatera Selatan yang mungkin dari luar daerah Palembang juga bisa memeriksakan deteksi dini, memeriksakan kesehatan telinganya mungkin untuk anaknya atau keluarganya ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan di Poli THT. Karena nanti akan ketemu sama dokter-dokter kita, kebanggaan kita, Dokter Andre dan dokter-dokter yang lainnya, dok ya. Nah, apakah dok gangguan dari penurunan kualitas pendengaran ini dok ya, khususnya pendengaran ini, penyakit-penyakitnya ini bisa disembuhkan nggak dok? Kalau misalnya dia dari kecil seperti itu? Ya sebenarnya kalau misalnya untuk gangguan fungsi pendengaran ini ada beberapa yang memang bisa kita lakukan tindakan sehingga fungsi pendengarannya bisa kembali baik ya, misalnya ada kotoran telinga gitu ya.
Nah kan pasti dia rasa Yang paling umum, rasa Dok, ya? tertutup gitu Iya. ya, rasa kayak telinganya masuk air gitu. Iya. Kemudian begitu sudah dibersihkan Kembali sudah enak normal, lagi, udah iya. terang gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya memang fungsinya sudah terganggu, misalnya pada kasus-kasus presbikusis yang dialami, gangguan pendengaran yang dialami oleh lansia gitu. Iya. Ya kita bisa menyarankan ya atau nyuruh pasien-pasien tersebut untuk memakai alat bantu dengar gitu ya, sehingga komunikasi yang mereka lakukan bisa kembali berjalan baik gitu ya. Iya. Tapi pada anak-anak juga kita harus pilah-pilah juga apakah memang mereka memiliki gangguan pendengaran, kemudian juga apakah bisa dihabilitasi pendengaran yang terganggu tersebut dengan menggunakan alat bantu dengar atau menggunakan cochlear implantasi. Oh, ada terapi-terapinya Dok ya. Betul. Oke, jadi tergantung sama jenis gangguannya Dok ya. Jadi tergantung dari kasus-kasusnya Iya, ya, oke. yang mana yang cocok untuk mengatasi pendengaran, gangguan pendengaran yang terjadi pada pasien. Oke, ini dia mau tahu nih Dok, ada nggak Dok pasien-pasien dokter mungkin yang terkait gangguan pendengaran yang ceritanya ini mengena gitu sama dokternya, ada nggak Dok? Ya mungkin pernah kemarin ada yang mengalami gangguan pendengaran atau tuli mendadak gitu ya. Iya. Jadi tuli mendadak itu kayak semacam stroke, tapi dia terbatas hanya pada fungsi pendengaran atau iya. telinga gitu ya. Dan usianya masih muda gitu. Kemudian setelah diterapi, ya alhamdulillah pasiennya juga rajin datang pada waktu-waktu follow up-nya gitu ya. Sehingga dalam pada masa akhir terapi pendengarannya sudah kembali baik normal, gitu ya. Kan kita sebagai nakes juga seneng gitu ya kalau misalnya kita bisa membantu pasien-pasien yang mengalami gangguan tersebut. Oke, jadi tadi stroke ya Dok ya nyebutnya di usia muda? Ya seperti itu, semacam. Iya. Tapi itu disebutnya kalau penyakitnya tuli mendadak gitu, sudden deafness gitu ya. Penyebabnya apa Dok? Ya sudden deafness sebenarnya penyebabnya macam-macam ya. Iya. Tapi kebanyakan memang belum diketahui penyebab pastinya gitu ya. Jadi Misalnya masih trauma mungkin ada. multifaktorial. Disebut trauma enggak juga ya. Iya. Jadi karena penyebabnya masih belum terlalu jelas diketahui, tentu regimen terapinya yang kita lakukan juga harus harus sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasien gitu ya. Oke, itu tadi kisah yang cukup unik Dok ya untuk kita bagikan kepada Sobat Sifa. Tadi kita udah bahas banyak seputar terapinya, kemudian pelayanan tentang kualitas pendengaran, kemudian tentunya Dok untuk menjaga aset pendengaran ini bisa kita cegah nih Dok kan? Supaya tetap optimal hingga lanjut usia nih Dok ya, harapan kita. Nah, ada nggak sih tips Dok untuk Sobat Sifa bagaimana cara menjaga? Ya, jadi misalnya memang punya pekerjaan yang berhubungan dengan bising gitu ya, atau suara keras ya. Ya tipsnya tentu pemakaian alat pelindung pendengaran yang sesuai gitu ya, sesuai jamnya, sesuai dengan noise reduction ratingnya gitu ya, untuk menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya tersebut ya. Kemudian kalau misalnya ada kebiasaan tadi ya, balik lagi suka pakai headset atau earphone, sebenarnya kita punya rule of thumb-nya ya. Jadi kalau kita pakai headset itu kalau bisa suaranya maksimal 60% aja dari volumenya ya. Kemudian pemakaiannya 60 menit ya per harinya ya. Ya setelah itu ya kita mengistirahatkan telinga kita dari paparan tersebut, sehingga pendengaran kita sampai tua pun bisa bisa optimal. Dan balik lagi kalau misalnya pasien-pasien memiliki penyakit penyerta seperti tadi ya, kencing manis gitu, untuk diperiksakan secara rutin ke dokternya ya, ke dokter penyakit dalam tentunya ya, untuk mendapatkan obat rutin, kemudian mengecek gula darahnya gitu. Begitu juga dengan penyakit penyerta lainnya yang bisa mempengaruhi pendengaran kayak gitu ya. Jadi kebiasaan juga sangat mempengaruhi Dok ya untuk kualitasnya, untuk mencegah
terjadinya penurunan fungsi pendengaran. Ya. Termasuk juga kebiasaan mungkin merokok seperti itu, Dok? Iya, benar. Kebiasaan merokok pun juga bisa berpengaruh pada fungsi pendengaran kayak gitu ya. Oke, baik, Dok. Nah, kita bahas sedikit tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat nih, Dok, tentang pendengaran. Itu kan banyak sekali, Dok ya. Terlebih dia kemarin juga sempat searching nih, Dok ya, tentang pendengaran ini. Kebanyakan malah masyarakat kita tuh, Dok, tidak mencari edukasi yang benar-benar valid terkait kesehatan pendengaran, malah kebanyakan kita tuh banyak mendengar tentang mitos, tentang yang mungkin kurang valid lah ilmu-ilmunya ini. Nah, ada orang yang bilang gini, Dok, kalau misalnya banyak mengkonsumsi obat sedari kecil itu menurunkan fungsi pendengaran atau cepat tuli. Apa benar atau enggak itu, Dok? Ya, sebenarnya ada beberapa golongan obat tertentu ya yang memang berpengaruh pada fungsi pendengaran gitu ya. Tapi kalau misalnya obat yang memang tidak memiliki efek samping ke ras itu ya, tapi dimakan setiap hari, misalnya contohnya nih obat darah tinggi atau obat kencing manis. Wah, ini saya makan terus nih tiap hari, nanti ada gangguan nggak ke organ-organ saya termasuk fungsi pendengaran? Ya itu nggak apa-apa, karena memang obat tersebut sudah didesain ya untuk dimakan seumur hidup gitu. Tapi memang ada beberapa obat tertentu yang memang kami antara nakes pun juga saling konsultasi apakah pemakaian obat ini selama jangka panjang bisa mempengaruhi fungsi pendengaran kayak gitu ya. Tergantung case-nya juga berarti, Dok ya. Tergantung case-nya. Tapi kalau sesuai indikasi dan obat tersebut memang tidak memiliki efek samping, saya pikir tidak apa ya untuk memakan obat tersebut walaupun jangka panjang. Oke. Baik, Sobat Siva, itu tadi ya, itu sangat banyak sekali, Dok ya, beredar di masyarakat kalau penggunaan obat jangka panjang itu menurunkan fungsi pendengaran. Padahal bisa dikonsultasikan, Dok ya, kepada dokter-dokternya, obat apa aja, kemudian konsumsinya juga harus benar sesuai dengan anjuran dokter, Dok ya. Nah, untuk pembersihan telinga nih, Dok, ini banyak sekali kemarin tuh kan dia melihat itu idealnya itu berapa kali sih, Dok? Untuk bersihin telinga kita sendiri ya, Dok, pakai cotton bud gitu. Apakah setiap hari kah atau gimana? Ya sebenarnya kalau misalnya mau korek telinga kita sendiri dengan cotton bud sih saya nggak melarang ya. Iya. Ya soalnya banyak yang bilang boleh tuh pakai cotton bud nih. Sebenarnya boleh-boleh aja menggunakan cotton bud, tapi penggunaannya juga jangan terlalu ini ya berlebihan, misalnya terlalu kuat, terlalu dalam sehingga bisa menyebabkan potensi kerusakan pada liang telinga maupun gendang telinganya gitu ya. Jadi penggunaan cotton bud itu sebenarnya saya sendiri tidak melarang ya. Memang kan kadang ada yang mengatakan oh nggak boleh tuh pakai cotton bud gitu sering-sering atau gimana. Ya kalau misalnya kita menggunakannya tidak terlalu berlebihan, misalnya tidak terlalu dalam kita ngoreknya atau tidak terlalu kuat, ya insya Allah kita bisa menghindari cedera-cedera yang mungkin bisa disebabkan oleh penggunaan cotton bud tersebut. Tapi telinga kita sendiri sebenarnya memiliki mekanisme atau fungsi pembersihannya tersendiri gitu ya. Iya, Dok ya. Jadi kotoran telinga kita ini sebenarnya bisa keluar dengan sendirinya gitu ya. Tapi ada beberapa kasus, beberapa orang yang memang entah karena kotoran telinganya dia kering atau keras, jadi kotoran telinga ini kan beda-beda konsistensinya, ada yang dia cair, ada yang dia lunak kayak jelly, ada yang kering keras. Nah kadang yang kering keras itu dia susah untuk keluar sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya memang seperti itu dan suka menumpuk, ya saya sarankan mungkin sekitar 3-6 bulan sekali boleh diperiksakan ke dokter terdekat ya untuk membersihkan. Ya. Jadi Sobat Siva, untuk idealnya penggunaan cotton bud membersihkan telinga itu sebenarnya kalau sesuai dengan anjuran dokter, jangan terlalu keras tadi, Dok ya, jangan terlalu dalam, dan itu sebenarnya sah-sah saja, Dok ya. Boleh-boleh aja, jangan sampai juga melukai juga, Dok ya, dari telinganya, itu yang malah berbahaya. Baik, yang terakhir yaitu ada nggak nih, Dok, pesan kepada Sobat Siva terkait khususnya hari pendengaran ini? Ya, jadi fungsi pendengaran ini sama pentingnya dengan fungsi organ lainnya pada umumnya ya. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwa fungsi pendengaran ini apabila sudah rusak
itu kebanyakan dia tidak ada obatnya gitu. Jadi lebih baik kita mempreservasi atau mempertahankan fungsi pendengaran kita, baik yang memang masih baik atau mungkin sudah terganggu sedikit misalnya karena apa ya, karena misalnya macam-macam gitu ya. Jadi kesehatan pendengaran ini karena sangat penting, alangkah baiknya kita tetap jaga agar kualitas hidup kita sampai tua pun sangat bagus ya, atau optimal gitu ya. Baik, terima kasih dokter untuk edukasi hari ini. Tadi kita udah ngobrol juga, nggak terasa ya kalau ngobrol tentang pendengaran ini dok ya, karena memang sangat penting sekali dok untuk kehidupan kita sehari-hari tentunya dok ya. Untuk Sobat Sifa juga pendengaran ini seperti kata dokter malah keliru kalau dibilang investasi, malah ini benar-benar fungsinya harus dijaga dari dalam kehamilan, mungkin untuk ibu hamil dari kita masih kecil sampai kita lanjut usia supaya tetap optimal fungsi pendengarannya. Nah Sobat Sifa, apabila mendapati keluhan ataupun gangguan terkait telinga atau pendengaran, bisa datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena di sini kami hadir dengan pelayanan poli, THTKL dengan dokter-dokter yang sudah berkualitas, kemudian pelayanan yang juga sudah baik, dan kami juga ditunjang dengan alat-alat yang sudah canggih untuk memeriksakan kesehatan telinga kita, khususnya masyarakat di Sumatera Selatan. Jadi jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu aja obrolan kita hari ini, Dokter Andre. Terima kasih banyak sudah mengedukasi Sobat Sifa yang ada di rumah. Terima kasih ya dok. Mungkin lain kali kita bisa bahas lagi tentang ilmu-ilmu THTKL yang lainnya dok ya. Oke, terima kasih dokter, terima kasih juga Sobat Sifa yang sudah selalu menyaksikan program Health Journal Tour. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti YouTube channel kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizkia Amalia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Saya undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.